Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Natasha Wahyudi dari tingkat 2A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang penggunaan jamban sehat. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini adalah supaya kita tahu, mengetahui dan paham seberapa pentingnya penggunaan jamban sehat dan diharapkan dapat diaplikasikan atau diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk durasinya itu sendiri memerlukan waktu 10-15 menit dengan materi cakupan mengenai pengertian jamban sehat, jenis-jenis jamban sehat, ciri dan syarat jamban sehat, manfaat jamban sehat, akibat jamban tidak sehat, dan cara memeliharanya. Nah, daripada itu, yuk kita bahas bersama. Nah, teman-teman, pasti udah tahu dong apa itu jamban. Jamban adalah suatu ruangan dengan fasilitas untuk pembuangan ginjal manusia. Pada jamban itu sendiri memiliki tempat duduk atau tempat jongkok dengan leher angsa ataupun tanpa leher angsa, dan dilengkapi dengan unit pembuangan atau penampungan dan air untuk membersihkannya. Nah, teman-teman itu pasti sudah tahu juga kan kalau jenis-jenis jamban itu ternyata berbeda-beda. Nah, yang pertama ada jamban cemplung atau jamban duduk. Nah, pada jamban cemplung terdapat penampungan berupa lubang yang berfungsi sebagai menyimpan dan meresap cairan tinja di dalam dasar lubang dan mengendapkan tinja pada dasar lubang tinja. Nah, yang kedua ada jamban jongkok atau tangki septik. Nah, untuk yang jenis ini terdapat tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses pemuraian kotoran beserta resapannya. Nah, yang ketiga ada jenis kakus bor. Nah, kalau yang ini dibuatnya itu dengan bor tangan yang bernama bor Auger yang berdiameter 30-40 cm. Nah, pada jenis ini untuk pemakaiannya itu sendiri bisa diatur sesuai dengan jamban-jamban sebelumnya. Nah, teman-teman udah tahu belum ciri-ciri jamban sehat itu seperti apa? Untuk jamban sehat, Kementerian Kesehatan itu sendiri sudah menerapkan 7 kriteria jamban sehat. Nah, untuk pertama adalah tidak mencemari air dengan cara jarak sumur dan jarak penampungan kotoran itu sekurang-kurangnya 10 meter. Yang kedua adalah letak lubang lebih rendah daripada sumur. Nah, yang ketiga adalah tidak buang air kotoran ke sungai ataupun ke selokan. Nah, lalu yang kedua adalah tidak mencemari tanah permukaan. Itu bisa dilakukan dengan tidak diambil sembarangan dan jamban harus sedot jika sudah penuh. Nah, lalu yang ketiga adalah bebas serangga. Nah, itu bisa dilakukan dengan bak harus dikuras sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali. Lalu jamban juga harus terang supaya tidak ada sarang nyamuk. Lubang jamban ditutup dan lantai jamban harus kering dan selalu bersih. Nah, lalu yang keempat adalah tidak menimbulkan bau dan nyaman ketika digunakan. Itu bisa dengan cara jamban ditutup dan disiram. Lalu jamban harus dibersihkan secara terjadwal. Lalu yang kelima adalah yang aman digunakan oleh penggunanya. Keenam, mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi penggunanya. Itu bisa dilakukan dengan lantai jamban harus rata dan miring ketika masuk ke lubang kotoran. Lalu jangan buang apapun ke dalam jamban. Lalu jangan buang air cucian ke dalam jamban karena itu bisa membuatnya cepat penuh. Nah, lalu yang terakhir yang ketujuh adalah tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Itu bisa dilakukan dengan dibuatkan dinding, atap, dan pintu supaya tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Nah, teman-teman, udah tahu belum apa aja manfaat dari jamban sehat itu? Ternyata banyak ya teman-teman manfaat dari jamban sehat. Yang pertama ada tidak mengotori tanah, air tanah, dan pemukiman di sekitarnya. Yang kedua adalah kotoran tidak terjangkau oleh serangga ataupun hewan lainnya. Yang ketiga adalah tidak menimbulkan bau. Yang keempat, mudah digunakan dan dipelihara. Yang kelima adalah desain sederhana. Yang keenam, murah dan dapat diterima oleh penggunanya. Nah, sekarang akibat dari jamban tidak sehat itu apa? Ternyata itu adalah kebalikan dari manfaat tadi. Nah,
Akibatnya itu banyak ya teman-teman, yaitu lingkungan jadi kotor, tanah dan air tercemar, bau, pandangan rusak, dan dapat menimbulkan penyakit yang dapat ditularkan ke kita. Nah, lalu sekarang yang terakhir, cara memelihara jamban yang sehat itu bagaimana? Seperti apa? Ya, banyak banget ya teman-teman. Yang pertama adalah lantai jamban itu harus bersih dan kering, tidak ada genangan air. Lalu yang kedua adalah bersihkan jamban secara terjadwal. Yang ketiga adalah di dalam jamban tidak boleh ada kotoran yang terlihat. Yang keempat, tidak ada serangga yang terlihat atau berkeliaran, termasuk tikus. Yang kelima, tersedia pembersih seperti sabun atau sikat untuk pembersihnya. Lalu yang keenam, bila ada yang rusak harus segera diganti. Yang ketujuh, pakai karbol untuk mencegah adanya penyakit. Lalu yang kedelapan, hindarkan membuang air sabun ke bak pembuangan karena itu bisa menimbulkan cepat penuh. Lalu yang kesembilan, jangan pakai alat pembersih terlalu keras karena itu bisa merusak. Lalu yang ke-10, jangan buang sampah apapun pada jamban. Nah teman-teman, tadi saya sudah sampaikan tentang penggunaan jamban sehat. Jika teman-teman ada yang tidak mengerti atau kurang memahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, kalau begitu saya akan simpulkan, ternyata BAB atau buang air besar pada jamban itu harus ya teman-teman, itu sangat penting karena kalau dibuang sembarangan itu bisa mengakibatkan banyak yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman, seperti bau, pandangan kurang enak, mengundang lalat dan penyakit. Nah, lalu manfaatnya juga kalau kita BAB secara pada tempatnya itu banyak manfaatnya teman-teman, dan itu jamban harus dirawat, harus dibersihkan secara berkala untuk selalu sehat. Nah, kalau begitu saya akhiri, mohon maaf jika ada banyak kata atau kalimat kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.